Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryani. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 5A Stain Bengkalis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelatihan dan pengembangan. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan pengertian dari pengembangan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas human relation. Sebab-sebab dibutuhkannya pendidikan pelatihan dan pengembangan yaitu tidak tercapainya standar pencapaian kerja, karyawan tidak mampu melaksanakan tugasnya, karyawan tidak produktif, tingkat penjualan menurun, dan tingkat keuntungan menurun. C. Jenis pelatihan dan pengembangan. Jenis pelatihan dan pengembangan itu ada 5. Yang pertama itu pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis training yang diadakan dengan tujuan agar peserta bisa menguasai skill atau keterampilan baru yang berhubungan dengan pekerjaannya. Yang kedua adalah pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining adalah training sumber daya manusia yang diberikan kepada karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang semakin berkembang. Misalnya, tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Yang ketiga adalah pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional merupakan training yang dilakukan dengan meminta karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaan tertentu di luar bidang pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Yang keempat, pelatihan tim. Pelatihan tim terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas berdasarkan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional. E. Tujuan pelatihan dan pengembangan. Tujuan pelatihan dan pengembangan yaitu memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan. Yang kedua, memuktakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah operasional. Yang keempat, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena alasan inilah beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. F. Manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang keenam, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Yang ketujuh, mengurangi turnover dan absensi. G. Kelemahan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang kedua, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. C. Kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. 4. Informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Dan kelima, kurangnya dukungan manajemen. H. Teknik-teknik pelatihan dan pengembangan. Ada 2 teknik. Yang pertama, metode praktis atau on the job training. Teknik-teknik on the job merupakan
Metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan dilatih langsung secara pelatih yang berpengalaman, biasanya karyawan lain. Yang kedua, teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi of the job training. Pendekatan ini, karyawan peserta latihan menerima representasi tiruan atau artikel suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Dan tujuan utama teknik presentasi atau penyajian informasi adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep atau keterampilan kepada para pekerja. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.